Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan, kali ini dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dan juga dengan Ibu Dr. Visian Andriani Susilo dalam sebuah perbincangan tentang bagaimana mengatasi masalah anak yang sering memberontak atau tidak menurut kepada orang tua. Mereka berdua adalah pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Dan kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Selanjutnya dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pertama-tama Ibu Andrian, kami senang sekali berbincang untuk bisa kembali berbincang-bincang dengan Ibu pada kesempatan acara Telaga kali ini. Seringkali dikeluhkan oleh banyak orang tua, khususnya orang tua yang pasangan baru menikah maksud kami, yang kaget itu menghadapi anaknya itu yang membangkang gitu. Jadi disuruh tidak mau dan suka melawan bahkan itu. Apakah itu gejala umum pada setiap anak atau bagaimana Bu Vivian? Ini tergantung umurnya ya Pak ya. Kalau umur 2 tahun itu memang ada istilah namanya terrible two. Segalanya no segala itu. Kalau istilah bahasa Inggrisnya dia selalu terrible two. Semuanya tidak. Meskipun kadang-kadang dia tidak bermaksud tidak. Gitu memang tergantung umurnya. Dan nanti kalau usia remaja lagi, nanti memang umurnya itu dia akan mencari identitas sendiri, makanya semuanya tidak menurut. Hanya sekedar itu sesuatu kata-kata yang gampang diucapkan oleh anak untuk bilang tidak atau no itu, atau memang ada suatu alasan lain di dalam diri anak itu? Kalau anak tidak mau menurut orang tua, saya kira orang tua perlu menyelidiki diri sendiri dulu. Mengapa anak saya kok nggak mau menurut? Seandainya itu memangnya yang terjadi setiap hari. Jadi apakah sesuatu ada di dalam diri orang tua yang membuat anak ini tidak mau menurut? Mungkin caranya dia memberikan perintahnya, caranya dia berbicara, sikap orang tuanya. Jadi mungkin bukan dari anak itu sendiri, tapi orang tuanya. Jadi kalau memang anak itu selalu memberontak, coba orang tua mungkin melihat diri sendiri. Ya, orang tua mungkin berkata, ya saya sudah mengajari anak saya dengan baik gitu. Bahkan dipanggilkan babysitter yang baik, yang bisa mengasuh dan sebagainya, tapi nyatanya anaknya memang bandel gitu. Nah, itu suatu sifat dasar atau karena pengaruh lingkungan atau apa? Memangnya manusia ada sifat dasar, ada kebaikan, ada kejahatan dan diri manusia. Tapi saya kira kalau memangnya anak ini membangkang terus, itu ada sesuatu yang dia memberontak. Kalau memangnya itu disediakan babysitter, tentunya anak akan memberontak. Karena babysitter bukanlah orang yang sungguh-sungguh mencintai dia. Yang dia inginkan adalah perhatian orang tua. Jadi apa yang dikurangi di situ? Ya, mungkin ini kasih orang tua yang digantikan oleh babysitter. Itulah mungkin yang dia berontak. Ya, silakan Bu Ida. Jadi tetap ya, itu orang tua harus tetap menyelidiki diri sendiri ya. Saya kira pasti ada kaitannya dengan orang tua. Atau kita juga bisa mencoba memahami masalah ini dari segi genetik ya. Dalam pengertian tidak semua anak dilahirkan sama. Jadi ada anak yang memang bawaannya penurut, ada anak yang memang bawaannya keras. Nah, anak-anak yang memang bawaannya keras cenderung tidak mudah menurut. Jadi bawaannya adalah justru untuk membangkang. Nah, istilah yang kita gunakan adalah anak-anak ini adalah anak-anak yang senantiasa mengetes atau menguji otoritas kita. Nah, memang kalau ditanya kenapa kok ada anak yang seperti begini, ya karena memang kepribadiannya berbeda. Kalau anak yang kepribadiannya lebih penurut, kita itu tidak perlu ngomong keras, dia sudah akan melakukan yang kita minta. Tapi untuk anak-anak yang disebut berkemauan keras, strong will, nah tidak cukup kita hanya misalnya meminta dia melakukan sesuatu. Ada kalanya harus menaikkan suara atau mengancamnya dengan hukuman, baru dia mengerjakan yang kita minta.
Jadi senantiasa pengujian otoritas itu akan mewarnai rumah tangga kita dengan anak tersebut. Jadi kita juga mesti menyadari ini adalah bagian yang alamiah. Ya, Pak Paul, kalau tadi dikatakan dalam diri anak yang suka membangkang itu pun ada sesuatu yang positif tadi Pak Paul katakan, punya strong will, kemauan yang kuat. Nah, saya malah jadi bingung sampai sejauh mana kita bisa mentolerir kekerasan anak ini, jadi kebandelannya itu sampai di mana itu Pak Paul? Kalau kita larang dia terus-menerus supaya harapan kita jadi anak yang manis menurut konsep kita, bisa-bisa kita keliru gitu Pak Paul ya, mematikan rasa kemauan dia yang baik itu sebenarnya. Bagaimana ya? Jadi dalam membesarkan anak yang berkemauan keras, strong will ini, prinsipnya adalah bagaimana kita mengarahkan tanpa menghancurkannya. Jadi perlu suatu keseimbangan antara dua kubu ini ya, dua sikap ini. Mengarahkan tapi tidak menghancurkan. Saya kira yang sering terjadi adalah kita ini menghancurkan anak yang keras itu. Karena kita merasa ditantang olehnya, jadi kita rasanya marah, terpancing emosi kita keraskan sikap kita marahi, kita pukul dia. Nah, respons dari si anak itu biasanya adalah bukannya tunduk, tapi dia akan mencoba membangkang lagi dalam hal yang lain dan dalam kesempatan yang lain. Jadi dia akan selalu mencari-cari kesempatan untuk bisa melawan kita lagi. Nah, anak-anak yang berkemauan keras ini sulit sekali ditundukkan. Jadi tujuan kita sebagai orang tua bukannya mau menundukkan dia, tapi mau mengarahkan dia. Nah, caranya adalah biasanya dengan memberikan penjelasan kepada anak itu. Nah, biasanya penjelasan yang masuk akal, yang logis dan konsisten lebih efektif untuk mengarahkan anak-anak yang keras kepala ini. Nah, kalau menurut saya, anak yang membangkang kadang-kadang caranya itu dari Pak Paul mengatakan dengan penjelasan ya. Ada anak yang dia memang keras, ya seperti tembok yang keras. Kalau kita keras juga, nah ini seperti nanti melempar bola dia akan mantul. Tidak bisa, bukan cara yang seperti itu. Jadi mungkin cara yang bisa kita lakukan dengan berbicara yang lembut dengan dia, mungkin itu mungkin yang dia bisa. Mungkinkah ya ini ada kesaksian seorang yang mengatakan bahwa cara mendidik anak itu memang berbeda ya satu dengan yang lain. Tapi ada yang memang harus dikeras itu baru menurut. Itu bagaimana? Jadi kok dengan kekerasan itu baru menurut, tapi dengan lemah lembut mereka tidak mengabaikannya begitu. Saya kira kita perlu membereskan juga definisi keras di sini ya. Nah, menurut saya keras tidak selalu berarti penggunaan pemukulan. Keras berarti bagi saya ketegasan. Nah, anak-anak saya di rumah sering sekali mengeluh akan suara saya waktu saya marah. Saya jarang sekali memukul mereka, tapi memang karena suara saya yang bariton, waktu saya mulai mengeraskannya, mereka tidak suka. Mereka sering berkata, kenapa sih papa suaranya begitu keras, bikin kami takut. Ya saya senang terus terang dalam hati. Sebab berarti suara saya sudah cukup untuk membuat mereka takut. Jadi keras adalah tegas. Bagaimana menurut Ibu Vivian sendiri? Saya setuju dengan itu. Saya tidak setuju keras dengan pukulan. Ya, tapi ada kalanya memang juga harus dipukul gitu ya. Kalau memang tidak ada jalan lain. Iya. Tapi ada yang gini, Bu Vivian, yang kami juga pernah jumpai itu di rumah kelihatan anak ini baik sekali gitu ya. Diberitahu ya nurut sama ayahnya sama ibunya gitu. Tapi gurunya yang di sekolah itu justru sering memberikan masukan, keluhan kepada orang tuanya. Wah, anakmu ini nggak bisa diatur itu di sekolah. Suka ganggu temannya, kalau diberitahu gurunya melawan dan sebagainya. Loh, anak itu kok bisa hidup di dalam dua dunia yang berbeda seperti itu, gimana Bu? Mungkin jadi di rumah itu karena ada mungkin sosok ayah atau sosok ibu yang sangat keras sekali terhadap dia. Jadi dia sudah takut sekali. Dan dia kalau di luar jadi dia bebas bisa berbuat apa saja. Karena mungkin di rumah terlalu ditekan ya. Jadi yang lain dia mengeluarkan di sisi yang lain. Atau mungkin kalau ketemu guru yang sama kerasnya dengan orang tuanya, lalu dia jadi penurut juga gitu.
Belum tentu juga ya. Belum tentu. Ya, belum tentu juga. Mungkin di ya. rumah ada sanksinya yang lebih besar kalau dia nggak mau menurut sama orang tuanya. Nah, dalam hal ini untuk mengatasi hal seperti itu gimana, Bu? Jadi apa orang tua itu perlu konsultasi dengan guru atau anaknya yang dipindahkan ke sekolah lain atau gimana, Bu? Mungkin kalau ada keadaan yang seperti itu, orang tua sebetulnya sebelum terjadi dia tahu siapa yang teman-teman pergaulan anak ini. Mungkin pengaruh teman-temannya. Bagaimana anak ini di kelas. Mungkin dia nggak cocok dengan sekolah itu. Jadi orang tua perlu dekat dengan anak ini supaya mengerti dan mengenal anak ini. Jadi ada komunikasi di dalam keluarga itu. Jadi kalau ada semacam itu tentunya orang tua sudah tahu kalau ada masalah-masalahnya. Dan tidak perlu terjadi hal yang seperti itu. Saya kira ada perhatian kepada anak-anak itu akan terbuka kalau ada masalah. Nah, bagaimana ya cara memisahkan anak jika bergaul dengan teman-teman yang nakal? Seringkali kalau kita menghendaki supaya menjauh gitu ya, putus secara gitu ya, sulit sekali. Bagaimana Pak? Anak-anak itu cenderung memilih teman yang sesuai dengan seleranya. Jadi anak-anak yang aktif, yang suka bergerak, lari dan sebagainya cenderung memilih teman yang sejenis. Atau anak yang pendiam, yang halus, cenderung memilih teman yang juga halus dan pendiam. Anak yang suka berpikir dan suka main video games cenderung memilih teman yang juga menyenangi video games. Jadi ini adalah sebetulnya perkembangan yang sehat dalam diri anak. Dia mulai menunjukkan kesukaannya. Dan ini yang menjadikan ciri khasnya sebagai suatu pribadi yang unik. Nah, tapi masalahnya adalah, seperti tadi kata Ibu Ida, ada kalanya teman itu membawa dia ke perilaku yang nakal, yang memberontak, membangkang, dan sebagainya. Tidak bisa disangkal pengaruh teman kuat. Ya, jadi kalau misalkan teman-temannya itu mulai berani menjawab si guru, nah dia akan lihat perilaku tersebut dan akan mendapatkan keberanian melakukan hal yang sama. Temannya cerita kepada dia bahwa mereka berhasil melawan ibu mereka, suatu ibu mereka meminta mereka pulang dan mereka masih mau main. Nah, hal-hal itu kadang-kala diceritakan di antara teman dan menjadi amunisi buat si anak itu akhirnya untuk ikut berperilaku seperti itu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ya kalau anak kita memang relatif masih kecil, umur 9-10 tahun dan mulai mencontoh perilaku teman-temannya? Saya kira ada waktu, ada tempatnya ya kita bertindak keras dalam pengertian tegas tadi. Dan kita mulai berkata bahwa engkau tidak seperti ini dulu, apakah mungkin engkau dipengaruhi oleh teman-temanmu? Nah, kalau dia bilang enggak dan sebagainya, ya kita tanya orang tua teman-temannya. Dan teman-teman, orang tua teman-teman misalkan mengkonfirmasi, betul anak-anaknya di rumah mulai membangkang dan sebagainya. Nah, kita bisa menyimpulkan kemungkinan anak kita tertular. Nah, saya kira ada baiknya ya kita menegaskan kepada dia bahwa engkau boleh main dengan teman-temanmu, tapi saya tidak akan menoleransi tindakanmu yang seperti ini. Jadi kita akan tegaskan begitu. Melarangnya bermain saya kira sulit. Karena di sekolah dia akan bertemu dan tetap dia akan memilih teman yang ini. Sebab dia sudah cocok dengan yang pendiam dan yang halus misalnya. Jadi saya kira dia tetap akan bermain dengan teman-temannya, tapi kita bisa mengurangi tindakan membangkangnya itu di rumah dengan sikap yang lebih tegas. Dan ada kalanya seperti tadi kata Pak Gunawan, kita perlu untuk memukulnya. Tapi memukul yang baik adalah hanya di bagian pantat saja ya, jadi tidak boleh menjambak atau menggampar anak seperti itu. Nah, pemukulan itu kan hanya dilakukan bagi anak-anak yang umurnya masih di bawah remaja ya Pak Paul. Tapi bagaimana kalau menghadapi yang remaja Pak Paul? Mungkin saya mau tanya Ibu Vivian, anak saya memasuki remaja, belum remaja benar-benar. Ibu Vivian anaknya sudah remaja, apa yang Ibu lakukan? Untuk anak saya memangnya sudah tidak bisa dipukul lagi, apalagi mereka itu laki-laki dua-dua. Jadi yang saya lakukan ialah mengurangi, ya namanya bahasa Inggrisnya privilege. Jadi ya mengurangi mereka ini kalau seandainya bisa bermain video game itu biasanya berapa jam sehari, saya mungkin hari itu nggak bisa main. Mungkin nggak bisa mengurangi mereka, nggak bisa pergi ke rumah temannya bermain. Mengurangi jam nonton TV, itulah yang bisa saya lakukan. Jadi membatasi, di batas-batas yang mereka nggak senang sekali. Ya karena itu ada sanksi itu tadi ya. yang ibu terapkan di sana gitu Bu ya. Ya.
Tapi kalau dari pembicaraan kita tadi, kita tahu bahwa pembangkangan anak itu tidak 100% kesalahan anak kan? Ya, Bu ya. betul, Jadi betul. kita orang tua ini harus jujur mengakui bahwa kita punya andil Betul. sehingga anak kita membangkang. Nah, menurut pengalaman Ibu Vivian di dalam konseling dan sebagainya, itu katakan terapi ini ya, Ibu lakukan pada kedua belah pihak atau hanya ke salah satu pihak? Biasanya saya lakukan dari orang tua dulu. Malah Biasanya orang dulu, tua ya? dulu yang harus berubah sebelum anaknya. Padahal yang melapor ini orang tuanya, Bu ya. Betul. Tapi biasanya orang tuanya dulu yang harus diperbaiki sebelum anaknya diperbaiki. Bagaimanapun juga anak itu dipengaruhi oleh orang tuanya. Dan mungkin membutuhkan waktu lebih lama Bu, orang tua ini untuk diperbaiki. Iya, tergantung dia terbuka atau tidak. Iya. Iya. Nah, menurut Bu Vivian, bentuk-bentuk pembangkangan itu seperti apa, Bu? Yang sering kali Ibu amati. Ya nggak mau menurut orang tua ya. Kalau diperintah nggak mau menurut, nggak boleh pergi, tetap pergi. Nah itu mungkin untuk anak yang remaja, kalau satu kegiatan yang nggak boleh tetap dia lakukan. Ya, mungkin juga termasuk sampai kalau tetap nggak boleh dia mau berani minggat dari rumah. Nah, saya pernah ada satu teman yang mengatakan dia minggat berani itu. Jadi menantang. Sudah mengancam apa memang betul-betul dia lakukan? Betul keluar. Oh. Betul keluar berapa hari dan dia tidur di rumah temannya yang mau menerima dia. Jadi itu beberapa bentuk yang saya mungkin Pak Pol ada yang lain. Saya sendiri bisa ingat diri saya waktu masih SMP, orang tua saya melarang saya pergi keluar karena siang hari itu saya harus belajar, bukan hari Sabtu atau Minggu. Tapi saya sudah kandung janji dengan teman saya untuk keluar. Kami hendak menonton. Nama saya mengunci pintu dengan gembok dan saya tidak bisa keluar lagi. Dan saya masih ingat pintu pagar kami itu mungkin 2 kali tinggi saya waktu masih SMP dan di atasnya dipakaikan kawat berduri lagi. Saya manjat dari bawah sampai ke atas sampai keluar dari pagar. Kaki saya lecet-lecet juga nggak apa-apa saya ladeni. Padahalnya waktu itu saya sudah tidak bisa nonton lagi karena sudah terlambat. Jadi saya hanya tunggu di depan gang, seolah-olah saya nonton, saya baru kembali pulang. Tujuan saya hanya satu, membuktikan kepada mama saya bahwa mama tidak bisa menguasai saya. Jadi itulah yang saya lakukan. Jadi saya nggak usah nyari-nyari contoh-contoh lain, sendiri aja udah ada ini. Jadi kalau saya pikir kenapa saya begitu dulu ya. Sekali lagi, waktu itu saya sudah remaja, ini tema yang umum pada remaja adalah kami ini merasa bahwa orang tua tidak mengerti kami gitu. Nah saya ini sebetulnya rela saja untuk tidak menonton, tapi saya sudah kadung berjanji. Mungkin nih saat itu kalau misalkan mama saya bisa berkomunikasi dengan saya dan berkata, iya ya kamu sudah janji, nanti malu ya tidak tepati, ya mama ya mengerti perasaanmu, tapi gimana ya ini kan memang hari biasa, mendingan jangan deh kamu nonton. Mungkin ya kalau saya mendengar tanggapan seperti itu dari mama saya akan menurut. Tapi begitu saya diberikan instruksi tanpa meminta penjelasan saya, begitu saya bilang saya mau nonton, mama langsung bilang enggak, ini hari biasa, kamu harus belajar di rumah. Wah saya nggak bisa dengar kata enggak. Jadi saya nggak peduli saya salah atau saya benar, siapa salah saya nggak peduli. Begitu dengar kata enggak, saya harus lawan. Itu yang saya lakukan. Jadi saya kira pendekatannya memang akan berbeda-beda pada anak-anak ya. Nah untuk anak-anak yang mirip ke saya itu memang sulit sekali mendengar kata enggak. Enggak itu adalah suatu tantangan yang harus ditaklukkan. Nah jadi lebih baik memang diberikan penjelasan yang seperti itu, kami akan lebih tanggap. Gitu. Saya pernah melihat suatu bentuk pembangkangan, Bu Vivian. Saya tidak tahu apakah itu bentuk pembangkangan juga ya. Dimana kelihatannya pasif nih, anak itu. Jadi misalnya aja tadi tidak boleh keluar gitu ya. Dia tidak keluar terus. Disuruh keluar pun dia tidak keluar. Ya, tetap di rumah aja. Kan sudah diberitahu tidak keluar gitu. Tapi dia menginterpretasikan seperti itu. Ya kelihatannya kan menurut itu. Tetapi saya itu melihatnya itu suatu pembangkangan. Bagaimana Bu Vivian? Ya, pemberontakan. Ya. Pemberontakan juga gitu ya. Dia mau tunjukkan juga bahwa bentuk perlawanan seperti itu gitu. Betul. Jadi saya rasa memang banyak gitu ya bentuk-bentuk pembangkangan yang bisa dialami oleh keluarga-keluarga baik muda maupun sudah banyak anak-anak yang remaja.
Tetapi yang ingin kembali saya tanyakan, apakah ada batas waktu tertentu di mana anak itu secara dengan sendirinya menyadari akan ini sifatnya yang kurang baik itu Bu Vivian? Nah, batas waktunya tergantung tiap orang nggak sama ya. Ya mungkin kalau anak ini sudah hampir lulus SMA atau lulus SMA lah, itu mungkin lebih bisa mengerti, atau usia SMA begitulah. Saya kira kalau sudah universitas begitu kah Pak Pol? Biasanya iya. Kalau sudah menginjak usia yang lebih dewasa, saya kira energi kita itu mulai bisa terkontrol dengan lebih baik. Dalam kasus saya lihat saya itu mulai tidak membangkang suatu saya SMA. Dan alasannya sebetulnya sederhana sekali, yaitu saya mulai sibuk di gereja. Jadi kesibukan di gereja itu menyerap energi saya. Saya bukannya sebetulnya bertobat, sadar saya itu salah, ya tidak. Tetap aja saya itu sebetulnya hubungan dengan mama saya ya atau dengan papa saya tetap renggang dan sering berkelahi. Tapi begitu saya menginjak SMA, saya tiba-tiba mendapatkan penyaluran. Saya sering main drama, nyanyi di vokal grup dan sebagainya. Sehingga tiba-tiba energi saya itu sekarang terserap di luar, ada pengalihan. Dan itu mengurangi sekali ketegangan antara orang tua saya dengan saya. Waktu SMP saya belum banyak terlibat di gereja. Nah, sungguh-sungguh sadarnya kapan saya? Ya, suatu saya sudah mungkin 20-an tahun ke atas. Jadi, kadang-kala memang kita nggak bisa mengharapkan anak kita sadar. Namun yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan energinya itu ke hal-hal yang lebih baik. Begitu. Ya, jadi kalau pada dasarnya memang pembangkangan itu juga ada segi positifnya, seperti tadi awal pembicaraan kita. Tentu strong will itu yang kita mau tumbuh kembangkan di dalam diri setiap anak, gitu Bu Vivian. Ya, betul. Pak Paul, mungkin ada ayat firman Tuhan yang mau Pak Paul sampaikan sehubungan dengan perbincangan kita ini. Saya ingin membacakan Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, saya ini melihat ayat ini sebagai perefleksian ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak menjemukan, yang kaya. Jadi dia menciptakan manusia itu berdasarkan keunikannya masing-masing, dan masing-masing mempunyai tempatnya dalam tubuh Kristus. Jadi anak yang keras kepala pun sebetulnya mempunyai tempat dalam tubuh Kristus. Salah satu murid Tuhan Yesus yang keras kepala sebetulnya adalah Rasul Paulus. Jadi Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Tapi ada yang berhati lembut seperti Yohanes pula. Jadi masing-masing memang tidak sama. Jadi kita jangan merasa bahwa wah ilah sial, benar saya punya anak begini membangkang, begini keras kepala. Tidak ya, ini adalah pemberian Tuhan. Dan pasti ada tempatnya nanti dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saya rasa itu memang perlu dihayati betul Pak Paul, untuk kita bisa bersyukur punya anak yang pembangkang gitu ya. Tetapi kita melihat ada sesuatu yang baik yang Tuhan Allah mau berikan kepada kita. Tentu itu saling melengkapi. Kalau ada saudaranya yang agak manis gitu, yang terlalu baik terus gitu, mungkin juga perlu didorong sedikit. Wida, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Enggak dulu ya. Jadi baiklah Bu Vivian, banyak terima kasih juga Ibu bisa hadir di dalam acara Tegur Sapa ini sehingga melengkapi perbincangan kita pada saat ini. Demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang bagaimana menghadapi anak-anak yang membandel. Perbincangan kali ini juga disertai dengan Ibu Dr. Vivian Andriani Susilo dan juga sebagaimana biasa Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Melalui kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk surat-surat yang sudah Anda tujukan kepada kami. Namun saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda
masih sangat kami nantikan. Dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.